Lebih mahal Ketua Umum PSSI, Erick Thohir resmi naturalisasi Messilgers dan juga Eliano. Siap diturunkan untuk menghancurkan timnas Australia. Semua pasti bahagia mendengarnya. Pengakuan jujur Messilgers usai resmi dinaturalisasi PSSI. Messilgers kaget dengan sambutan gila para supporter timnas Indonesia. King Indo mau lewat. Sintayong belak-belakan kirim alarm bahaya untuk Raja Asia saat ini, yakni Jepang dan Korea Selatan. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Seperti diketahui, perhatian dari masyarakat Indonesia tertuju pada laga yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pada Jumat kemarin tersebut. Bahkan tidak hanya supporter timnas Indonesia saja, pemain keturunan Indonesia yang digadang-gadang akan dinaturalisasi, yakni Mauro Gilstra pun terlihat memantau laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Mauro terlihat menyaksikan laga perdana timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terlihat Mauro mengunggah foto saat timnas Indonesia sedang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, di mana ia juga menyisipkan emoji bendera timnas Indonesia pada unggahannya. Mauro Gilstra sendiri digadang-gadang menjadi salah satu pemain keturunan yang diincar oleh Sintayong untuk mempertajam lini depan skuad Garuda. Ex-pemain NEC Nick Megan U21 bahkan sempat mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Secara statistik, Mauro tampil sangat mengesankan di Liga Belanda U21 pada musim lalu bersama NEC Nick Megan U21. Dirinya sempat menjadi top skor saat sukses mencetak 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga bersama NEC Nick Megan U21. Mauro memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Namun sejak lahir, Mauro sudah tinggal di Belanda. Ketum PSSI Erick Thohir memuji kemampuan Martin Paes yang tampil gemilang dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia. Martin Paes berhasil meraih catatan manis dalam laga debutnya kontra Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper FC Dallas itu mampu melakukan sejumlah penyelamatan gemilang pada laga yang berkesudahan 1-1 tersebut. Meskipun sempat melakukan blunder, namun kiper baru timnas Indonesia itu menebus kesalahannya dengan melakukan penyelamatan gemilang dalam menepis tendangan penalti Arab Saudi di babak kedua. Melihat kemampuan luar biasa yang ditunjukkan Martin Paes, membuat Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji setinggi langit penampilan kiper debutan tersebut. Erick Thohir menyebut jika Martin Paes merupakan pemain yang dibutuhkan timnas Indonesia sebagai penyeimbang di lini pertahanan. Saya tidak bisa memuji individu, tetapi kenyataannya memang Martin Paes, walaupun dia ada blunder, tetapi dia selamatkan penalti. Terus ada 2 tembakan yang bisa diselamatkan. Jadi Martin Paes, saya rasa adalah pemain yang memang dibutuhkan untuk sebuah stabilitas tim, kata Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu menjelaskan jika pertahanan timnas Indonesia harus memperkuat lini pertahanan, mengingat lawan yang dihadapi pada putaran ketiga adalah tim-tim berperingkat 50 FIFA. Apalagi para tim yang dihadapi timnas Indonesia dikenal memiliki striker yang haus gol di setiap pertandingan. Penampilan gemilang Martin Paes di bawah mister gawang mampu mempertahankan hasil imbang yang diraih timnas Indonesia atas skuad Arab Saudi. Hasil itu membuat skuad asuhan Sintayong meraih 1 poin penting pada laga perdana pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Torehan 1 poin itu membuat skuad Garuda menduduki peringkat keempat klasemen sementara grup C. Sebuah media yang meliput sepak bola Asia takjub dengan timnas Indonesia yang baru hingga menyoroti pesan peringatan dari Sintayong. Skuad Garuda memulai perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan sensasional usai menahan Arab Saudi 1-1. Setelah laga, pelatih Sintayong pun mengirim pesan peringatan kepada tim-tim kuat Asia seperti Jepang dan Korea Selatan bahwa timnas Indonesia akan menjadi kuda hitam Asia dalam kejuaraan-kejuaraan berikutnya. Kami punya tujuan jelas. Saya akan terus memotivasi tim untuk mewujudkannya. Indonesia tidak sama dengan sebelumnya. Ini bukan timnas Indonesia yang lama. Tim ini seperti kuda hitam baru di AFC. Kami akan menunjukkan banyak kejutan dalam beberapa tahun ke depan, kata Sintayong. Media meliput kancah sepak bola Asia tersebut. ESPN Asia memberikan julukan kepada timnas Indonesia sebagai Indonesia yang baru. Hal itu disampaikan oleh ESPN Asia dalam sebuah cuitan yang menyoroti pernyataan Sintayong tersebut. Kini,
Sintayong akan berupaya melanjutkan kejutannya ketika timnas Indonesia menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa mendatang. Kekuatan timnas Garuda akan semakin menggila di pentas sepak bola dunia. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah resmi mengumumkan Mads Hilgers dan juga Eliano Reinders sebagai dua calon pemain naturalisasi tambahan untuk skuad timnas Indonesia. Desas-desus mengenai calon pemain naturalisasi tambahan sudah beredar selama beberapa waktu yang lalu, seiring dengan munculnya kabar di media sosial. Hilgers dan Reinders dikabarkan menyewa seorang tukang cukur yang diminta oleh mereka untuk memangkas rambut jelang menghampiri kedutaan. Kemudian klaim dari sebuah akun media sosial X atas nama Maurice0545 mengatakan bahwa Hilgers sudah berada di Senayan. Hilgers disebut akan menghadiri pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat dijumpai oleh media di Jakarta pada Jumat kemarin, Erick Thohir masih belum mau berbicara, namun mengkonfirmasi bahwa ada dua yang sedang diproses. Namun sang Ketua Umum PSSI kini telah mengkonfirmasinya melalui unggahan di media sosial Instagramnya pada Jumat malam tadi. Namun hal ini nampaknya masih belum menjawab kebutuhan pelatih Sintayong sudah lama menantikan striker baru. Sebagai informasi, Mads Hilgers merupakan seorang bek tengah untuk klub kasta tertinggi Liga Belanda era divisi FC Twente. Sedangkan Eliano adalah bek kanan untuk PEC Zwolle yang juga berlaga di era divisi. Patut ditunggu apakah masih ada tambahan pemain naturalisasi lagi setelah ini. Mengingat Hilgers dan juga Eliano bukanlah penyerang seperti yang dibutuhkan oleh Sintayong. Usai resmi diperkenalkan ke publik, ungkapan kesenangan pun dilontarkan Mads Hilgers dalam sebuah unggahan di laman resmi FC Twente yang merupakan klub Liga Belanda yang dibelanya. Dalam unggahan itu, Mads Hilgers mengatakan bahwa dirinya tidak dapat menggambarkan perasaannya yang ia miliki usai memutuskan bergabung bersama skuad Garuda. Mads Hilgers mengaku bahwa tidak sabar untuk berseragam timnas Indonesia demi merasakan petualangan yang baru. Pemain FC Twente itu bahkan menyebut jika dirinya penasaran akan atmosfer supporter Garuda yang selalu hadir dalam setiap laga kandang timnas Indonesia. Mads Hilgers juga mengatakan bahwa semua rekan satu timnya membela FC Twente, mendukung keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Menurutnya berlaga bersama skuad Garuda bakal menjadi pengalaman sangat berharga bagi karir sepak bolanya. Saya sangat bangga dengan momen ini. Saya tidak begitu tahu bagaimana menggambarkan perasaan itu. Saya berasal dari India dan besar di Belanda bersama keluarga saya yang berasal dari Indonesia. Saya sangat menantikan untuk mengalami petualangan tersebut dan sangat penasaran bagaimana rasanya berada di sana, bermain di hadapan supporter Garuda. Rekan satu tim saya di FC Twente juga sangat bahagia dan mengucapkan selamat atas pilihan saya. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa, kata Mads Hilgers. Mads Hilgers pun mengakui dibuat takjub dengan sambutan para supporter merah putih sesaat setelah ia tiba di Indonesia. Pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan sepanjang karirnya. Ini ia berjanji akan membayar kepercayaan para supporter Indonesia dengan terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan skuad Garuda. Walaupun resmi bakal menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya, Mads Hilgers belum bisa membela timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Hal itu diungkapkan oleh klub FC Twente melalui laman resminya dengan menyebut jika bek 23 tahun itu bisa diturunkan bersama skuad Garuda kala menghadapi Bahrain dan juga Cina. Namun bukan PSSI yang sekarang yang sering beri kejutan jelang hari pertandingan, seperti kasus Martin Paes yang sebelumnya dikabarkan tidak bisa bermain kontra Arab Saudi pada Jumat kemarin. Namun karena aksi lobi mahal Erick Thohir, akhirnya sang pemain bisa diturunkan saat laga Indonesia kontra Arab Saudi. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.